Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang Bapak dan Ibu sekalian pada acara Icon Talks pada malam hari ini. Saya izin perkenalkan diri, saya dengan Jessie selaku moderator ya yang akan memandu acara pada kali ini. Icon Talks adalah acara yang diselenggarakan oleh ICEP, International Community for EFT Practitioner, dengan Dr. Edi Iskandar sebagai chairman-nya. Bapak Ibu sekalian yang mungkin baru ikut Icon Talks, acara ini rutin kami adakan setiap minggu. Untuk di minggu pertama dan minggu ketiga, itu topiknya umum, tetapi prinsipnya adalah people development. Dan seringkali kami kaitkan people development itu dengan teknik EFT. Dan untuk minggu kedua dan keempat, itu khusus untuk dimensi spiritual. Dan acara ini rutin kami adakan pada malam hari dari jam 19.45 sampai dengan 21.15. Nah, pada malam hari ini kita akan diskusi santai atau ngobrol santai dengan topik celah diri yang nanti akan dibawakan oleh Mas Heri Susilo. Nah, menurut saya topik ini adalah topik yang bermanfaat dan juga bagus ya, karena namanya manusia wajar berbuat salah, tapi yang jadi permasalahannya itu adalah saat kita belum bisa memaafkan diri sendiri ataupun belum bisa berdamai dengan diri sendiri dan juga merelakan kejadian yang sudah berlalu. Nah, maka dari itu pada malam hari ini Mas Heri akan memberikan kita solusi permasalahan tersebut. Tetapi sebelum kita mulai, Mas Heri menjelaskan, izinkan saya untuk membacakan CV Mas Heri terlebih dahulu ya. Oke. M. Heri Susilo, SIP, CI, CET, CTNNLP, CIPC. Beliau adalah seorang public speaker, happy life coach, people and organizational development trainer, very passionate learners on self-development based on emotional freedom techniques, neuro-linguistic programming, dan adapun karya-karya beliau adalah buku. Yang pertama ada buku Lancar Berbicara, ada Terapi Depresi, dan juga ada Dikuasai atau Menguasai Amarah. Oke, tanpa berlama-lama, tanpa panjang lebar, silakan langsung Mas Heri bisa memulai penjelasan. Terima kasih, silakan Mas Heri. Ya. Baik, terima kasih Mbak Jessie atas kesempatan waktunya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu semuanya. Senang sekali pada malam hari ini kita bisa bertemu ya di forum Icon Talk, dan malam hari ini nanti kita akan bicara tentang celah diri begitu. Jadi kalau kita bicara tentang celah diri, tentu tadi sudah diberikan prolog ya oleh Mbak Jessie tentang ya ada celah yang kemudian antara diri kita dan sesuatu. Nah, nanti sesuatunya akan kita bahas seperti itu. Nah, ini saya izin share screen dulu. Baik, ini judul saya Bapak Ibu tentang celah diri ya. Tadi saya sudah dijelaskan ya nama saya, jadi ini singkat aja. Saya adalah Heri Susilo, saya seorang happiness motivator. Jadi saya dikenal sebagai seorang motivator kebahagiaan atau happiness and leadership motivator, dan juga seorang penulis. Sampai detik ini saya masih aktif menulis, dan Bapak Ibu yang ingin mendapatkan buku-buku karya saya, Bapak Ibu bisa kunjungi Gramedia di seluruh Indonesia, dan ketik aja nama Heri Susilo. Insya Allah sudah ada 3 buku ya, walaupun sebenarnya ada 4. Nah, kelihatannya ada 4, tapi sebenarnya hanya ada 3 buku, karena di buku yang pertama itu dilakukan repackaging ya, jadi covernya diperbaharui, jadi dengan judul yang baru, namun isinya tetap sama, begitu. Nah, Bapak Ibu bisa mencari informasi tentang saya lebih detail itu di www.herisusilo.official. Silahkan kunjungi halaman fanpage saya untuk mengenal saya lebih jauh, begitu. Baik, Bapak Ibu dan juga rekan-rekan semuanya yang hadir dalam acara Icon Talk pada malam hari ini, ada satu kata ya, satu kalimat, mohon maaf, dari Joe Dispenza. Jadi pada malam hari ini nanti saya akan mengambil referensi dari bukunya Dr. Joe Dispenza yang berjudul Breaking the Habit of Being Yourself. Nah,
Saya ingin tanya dulu nih dari Bapak Ibu, adakah yang sudah membaca bukunya Joy Dispenza yang berjudul Breaking the Habit of Being Yourself? Coba Bapak Ibu yang sudah, katakan sudah lewat chatbox Anda, jika belum, katakan belum. Oke, Ibu Lilis, terima kasih. Belum, yang lain Bapak Ibu. Saya ingin lihat bahwa Bapak Ibu di dalam forum ini aktif, artinya betul-betul sedang fokus untuk belajar bersama. Oke, Pak Rahmat juga belum. Yang lain, ini buku yang menurut saya sangat bagus sekali. Jadi, oke, belum ya. Ya, Pak Agung juga belum. Terima kasih atas kejujurannya. Ibu Ivi juga belum ya. Ya, jadi kenapa saya mengambil buku dari Joy Dispenza ini, Bapak Ibu, berawal dari materi Pak Edi Iskandar kaitannya dengan bagaimana kita menjadi diri yang baru atau new self, begitu ya. Dan Pak Edi menjelaskan kaitannya dengan perubahan itu dengan buku yang berjudul You Are the Placebo, dan itu juga karyanya Joy Dispenza. Sejak itu saya kemudian jatuh hati nih sama penulis satu ini, ilmuwan satu ini, begitu, karena buku-bukunya sangat luar biasa sekali ya. Saat ini saya mendalami dua bukunya. Yang pertama adalah Breaking the Habit of Being Yourself, dan juga yang satu adalah Becoming Supernatural. Nah, nanti Bapak Ibu silahkan bisa baca begitu. Dan ini adalah hanya satu subbab ya, hanya satu subbab saja yang saya bahas dari buku Breaking the Habit of Being Yourself. Menurut saya Bapak Ibu nanti perlu membaca buku ini, begitu ya. Pak Dewa juga belum. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah memberikan jawaban, dan saya apresiasi atas kejujuran Bapak Ibu. Begitu. Nah, apa yang dikatakan Joy Dispenza Bapak Ibu? Saya menyadari bahwa kita manusia hidup dengan dualitas sebagai dua entitas yang terpisah. Bagaimana kita terlihat dan siapa kita sebenarnya yang dirasakan. Nah, coba Bapak Ibu rasakan ya, dan lihat dalam diri Anda. Pasti ada dua hal itu dalam diri kita. Ada satu sisi di mana kita itu ingin terlihat ya, bagaimana kita terlihat, dilihat orang lain begitu. Dan juga sisi di mana kita sebenarnya begitu. Nanti kita akan bahas dari apa yang dikatakan oleh Joy Dispenza ini, Bapak Ibu. Namun sebelum itu saya minta Bapak Ibu untuk mengamati setelah slide ini nanti. Setelah slide yang satu ini saya akan menggeser slide-nya, dan di situ nanti akan ada sebuah testimoni Bapak Ibu. Dan saya minta Bapak Ibu semuanya untuk kemudian mengamati dua testimoni ini, dan nanti saya akan minta pendapat dari Bapak Ibu semuanya. Dan testimoni ini adalah testimoni dari klien saya Bapak Ibu. Ya, mari kita lihat testimoni yang pertama. Silahkan dibaca dengan sungguh-sungguh Bapak Ibu, diamati dengan sungguh-sungguh, khususnya di bagian ini. Pertanyaan saya adalah, secara keseluruhan 1 bulan ini apa yang kamu dapatkan dan rasakan? Nah, jawaban dari klien saya adalah, yang paling aku bersyukur ternyata pikiranku bisa sekosong ini. Perasaan aku dari lahir gak pernah pikiran kosong. Pikiran selalu sibuk, ada aja isi kepala gak jelas. Coba dari SD dah tahu konseling kayak gini, mungkin hidup lebih maksimal lagi. Pahami betul-betul Bapak Ibu, dan nanti apa yang pendapat Anda tentang testimoni ini. Nanti saya akan minta pendapat Bapak Ibu semuanya, ya. Ini maksudnya pikiran kosong itu benar-benar tidak terbebani ya, maksudnya Bapak Ibu ya, tidak terbebani dengan masalah-masalah yang sejak dia kecil itu dia pendam dalam diri dia. Nah, kemudian testimoni yang kedua. Silahkan Bapak Ibu, diamati. Ini adalah kondisi klien di mana dia ini mengalami sebuah permasalahan yang dampaknya dia mengalami candu emosi ya, candu emosional, dan lebih parahnya lagi, kemudian untuk melegakan dan juga memuaskan diri, dia memilih untuk meminum minuman beralkohol. Oke. Sudah Bapak Ibu, sudah diamati dua testimoni ini. Nah, sekarang saya ingin tanya Bapak Ibu, dari dua testimoni ini, bagaimana pendapatan Anda? Bagaimana pendapat Anda Bapak Ibu tentang dua testimoni ini? Karena dari dua testimoni nanti yang kita akan bahas Bapak Ibu. Saya ingin dengarkan suara, boleh Bapak Ibu?
Nah, ini Ibu Ivi tadi sudah saya jelaskan ya, yang dimaksud pikiran kosong oleh ini klien saya itu bukan pikiran kosong yang benar-benar apa namanya tidak ada pikiran, itu tidak. Maksudnya pikiran kosong itu benar-benar dalam kondisi dia di mana yang selama ini, mohon maaf, yang selama ini dia selalu memikirkan masalah-masalahnya itu, tapi kemudian dia menjadi tidak fokus lagi ke masalah itu. Nah, maksudnya di situ ya. Oke, sekarang silahkan untuk mindfulness bukan ya. Oh, tadi dulu kita belum bicara tentang teknik ya, Bapak Ibu. Kita belum bicara tentang teknik. Untuk bicara tentang teknik kaitan dengan mindful, kemudian dan lain-lain itu nanti akan kita bahas di sesi akhir ya. Nah, sekarang saya minta Bapak Ibu silakan angkat tangan. Saya ingin mendengarkan suara dari Bapak Ibu. Bagaimana pendapat Anda tentang dua testimoni ini? Saya tekankan lagi, untuk pikiran kosongnya ini bukan pikiran kosong yang benar-benar kosong yang kemudian bisa dimasuki hal-hal yang negatif ya Bapak Ibu ya. Pikiran kosong ini ketika dia dalam kondisi yang dulu pikirannya begitu sangat berat, memikirkan banyak masalah, tapi kemudian masalah itu sudah mulai turun ya. Dan bukan hampa ya. Ya, betul. Yang dimaksud di sini bukan kosong tapi hampa. Tapi kan klien bebas menulis siapapun ya Bapak Ibu ya. Oke, silakan. Saya berikan kesempatan Bapak Ibu. Siapa yang ingin memberikan pendapatnya? Bisa angkat tangannya Bapak Ibu. Oke, Ibu Sari. Silahkan Bu Sari. Mana Bu Sari? Ya, gimana pendapat dari Bu Sari? Selamat malam, Mas Heri. Selamat malam. Gimana kabarnya, sehat ya? Alhamdulillah kabar baik, sehat. Oke. Silakan Pak Sari. Saya mau coba ya, Mas ya, membaca menganalisa ini. Kalau tadi yang klien satu itu, jadi seolah-olah kalau ada problem itu dia disimpan semuanya, gitu kan, sehingga merasakan itu sebagai beban penuh gitu dari SD sampai saat ini gitu. Sementara kalau yang klien kedua ada problem tapi melampiaskannya gitu kan dalam bentuk emosi gitu dia keluarkan gitu, hanya yang dia keluarkan bentuknya salah gitu, nggak positif gitu kan, lebih ke negatif seperti itu. Oke. Terima kasih Mbak Sari atas analisanya ya. Nah, sekarang saya berikan kesempatan bagi Ibu, Bapak yang lain, peserta yang lain, analisanya kaitannya dengan dua testimoni klien saya tadi. Dan itu nanti yang akan kita bahas kaitannya dengan celah diri. Kenapa orang ini bisa terjadi seperti itu dan kenapa kemudian mereka juga bisa terbebas dari kondisi tersebut. Nah, apa yang dilakukan? Teknik apa yang kemudian bisa diterapkan? Seperti itu. Nah, itu nanti akan kita bahas ya. Saya satu lagi Bapak Ibu yang ingin memberikan pendapatnya kaitannya dengan dua testimoni klien saya tadi. Silakan. Bagi yang belum melihat ya, ini saya ulang lagi. Jadi yang pertama ini dan yang kedua adalah yang ini. Ya, ada dua testimoni. Oke. Satu lagi, tadi Mbak Sayu sudah, saya minta pendapat yang lain dari Bapak Ibu semuanya. Silakan, raise hand. Ada Bapak Ibu? Atau saya ingin tanya Ibu Lilis saja deh. Ibu Lilis Koyunisa. Halo, selamat malam Bu Lilis. Malam Pak. Iya, Malam. gimana? Gimana Bu Lilis? Pendapatnya Bu Lilis terkait dengan dua testimoni tadi Bu Lilis. Yang tadi kalau yang pertama tuh dia merasa kayak sudah bisa melepaskan beban-beban pikiran dia selama ini gitu ya. Sepertinya beliau tuh merasa ini tuh kondisi yang diharapkan selama ini gitu, tapi baru merasakannya sekarang gitu mungkin ya. Kalau yang saya lihat seperti itu. Terus kalau yang kedua juga sama sih, dia punya bebannya itu cara itu ya, cara melampiaskan emosinya dia yang biasanya ke minuman-minuman beralkohol gitu. Nah, ternyata sekarang dia bisa melepaskan itu dan
bisa mengalihkannya ke yang lebih bermanfaat gitu sih. Oke. Terima kasih Ibu Lilis Kayunisa. Dan ini juga Sama-sama. ada Pak Dewa ya. Perbedaan di antara mereka menurut saya adalah cara mereka mengkompensasikan masalah hidup mereka. Ya, terima kasih Pak Dewa dan juga Bapak Ibu semuanya ya. Oke, nah saya lanjutkan Bapak Ibu. Saya lanjutkan. Nah, ini adalah dua testimoni dan sebenarnya masih banyak testimoni yang lain yang apa? Mereka memberikan kesaksian ya bagaimana mereka ini ketika mampu Bapak Ibu bukan meredamnya, mampu merapatkan celah dalam diri mereka, mereka menemukan sesuatu yang jauh lebih besar ya dan lebih bermanfaat begitu. Nah, kita lanjut Bapak Ibu. Nah, selanjutnya adalah saya ingin tanya pada Bapak Ibu satu-satu di sini ya. Apa sebenarnya makna bahagia menurut Anda? Oke, saya ingin tanya pada Bapak Ibu semuanya, apa makna bahagia menurut Anda? Karena ini menjadi sesuatu yang cukup penting ketika kita akan membahas tentang celah diri. Begitu. Silakan Bapak Ibu yang ingin memberikan pendapatnya, apa pendapat Anda tentang bahagia. Menurut Anda tuh seperti apa sih bahagia itu? Begitu. Ya, boleh dituliskan di chat atau boleh langsung bicara Bapak Ibu. Saya masih berikan kesempatan Bapak Ibu untuk memberikan pendapatnya. Bahagia, kelegaan hati, keikhlasan. Oke, terima kasih Bu Ivi. Sebuah kondisi di mana segala sesuatu sesuai yang diinginkan. Oke, menarik. Terima kasih Bu Lilis Koyunisa. Yang lain? Atau ada yang mau bicara Bapak Ibu? Saya berikan kesempatan. Atau coba saya tanya Pak Agung deh. Pak Agung ini tadi yang datang pertama nih. Pak Agung Mustiko dari Nganjuk. Selamat malam Pak Agung. Oke, halo, selamat malam Pak Agung. Belum ya? Baik, coba saya tanya lagi, ini Pak Dewa ya. Bahagia menurut saya ada, oh ya, Pak Agung sudah nyambung? Ya, halo. Oke, ya. Pak Agung, apa sih sebenarnya menurut Pak Agung tentang bahagia tadi, Pak? Apa bahagia itu menurut Pak Agung? Suatu kepuasan diri. Kepuasan yang seperti apa yang Pak Agung maksud? Merasa lega terhadap suatu misalnya. Atau keinginan yang terwujud. Mungkin itu aja, Pak. Oke, baik. Terima kasih, Pak Agung. Apresiasi atas jawabannya. Ya, saya ingin tanya satu lagi kepada siapa ini ya? Juli, Ibu Juli Khoirani. Ibu Juli, coba. Bu Juli, selamat malam Bu Juli. Selamat malam Bu Juli. Oke, sepertinya belum ini ya. Atau yang lain Bapak Ibu silakan. Saya masih berikan satu kesempatan lagi bagi Bapak Ibu untuk mengungkapkan nih ya. Ini ada lagi Bu Umu ya, Pak Usman kayaknya. Bahagia keadaan hidup yang baik dan sesuai dengan harapan. Baik, Bapak Ibu menarik sekali kalau kita bicara tentang kebahagiaan. Saya memiliki personal branding sebagai seorang happiness and leadership motivator Bapak Ibu. Ada materi pokok yang sering saya sampaikan dan itu adalah wajib Bapak Ibu. Apapun materinya, entah tentang leadership, kemudian tentang penjualan, public speaking, kemudian apalagi ya, pelayanan prima, dan juga banyak pelatihan-pelatihan lainnya. Kemudian saya diundang oleh beberapa lembaga, begitu. Ada materi wajib yang saya sampaikan, yaitu tentang happiness. Karena menurut saya, banyak aspek ini dalam kehidupan, dalam pekerjaan kita, itu perlu yang namanya kebahagiaan. Maka ada materi wajib, yaitu materi tentang happiness. Nah, ada satu pertanyaan yang juga wajib Bapak Ibu di sesi awal yang saya lontarkan kepada peserta, yaitu tentang
makna ya dari bahagia. Apa sih sebenarnya bahagia menurut diri Anda? Banyak di antara peserta saya dari ujung Indonesia manapun itu ya, saya sudah keliling di berbagai daerah di Indonesia untuk memberikan sesi dan jawabannya macam-macam Bapak Ibu. Sesuai ada yang di chat dari Bapak Ibu ya, ada yang menarik adalah ini yang paling banyak didapat ya. Pendapatnya Bu Lilis Khoirunisa. Suatu kondisi di mana segala sesuatu sesuai yang diinginkan. Nah, kebanyakan orang seperti ini, Bapak Ibu, ya. Yang udah bahagia itu kelegaan, hati, keikhlasan dan lain-lain ini biasanya sudah teredukasi kaitannya apa namanya sudah memahami bukan teredukasi ya, sudah memahami lebih dalam begitu maknanya ya. Nah, tapi seringkali banyak orang itu melekatkan Bapak Ibu ya, melekatkan kebahagiaan itu pada faktor eksternal ya. Kebanyakan saya bahagia ketika saya melihat anak saya. Saya bahagia ketika mimpi saya tercapai ya. Sesuai yang dikatakan Gus tadi kan sesuai harapan begitu. Saya bahagia ketika bla 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 bla. Nah, dampaknya adalah ketika apa yang kita harapkan itu tidak tercapai, maka yang terjadi dalam diri kita adalah ketidakpuasan, rasa kecewa, rasa tidak nyaman. Dan ini Bapak Ibu bisa membebani di dalam diri kita. Nah, ini kita mulai masuk Bapak Ibu. Ya, hal ini sangat menarik sekali untuk kita bahas ya. Karena kalau kita bicara tentang bahagia, itu erat kaitannya dengan celah di dalam diri kita. Oke, mari kita bahas Bapak Ibu. Nah, ketidaknyamanan. Jadi ketidaknyamanan yang ada dalam diri kita seringkali terjadi karena adanya gap Bapak Ibu ya. Jarak atau apa ya namanya? Jaraknya begitu jauh antara yang tadi celah yang ada dalam diri kita itu terlalu jauh Bapak Ibu. Celah apa nih yang dimaksud? Ini semakin menarik ya. Celah apa yang dimaksud Bapak Ibu? Ya ini kaitannya dengan identitas sebenarnya ya. Yang pertama adalah Bapak Ibu, saya minta posisi tangannya seperti ini coba. Semua posisi tangannya seperti ini. Nah, ya. Boleh seperti ini ya. Nah, coba posisi tangannya semua seperti ini Bapak Ibu. Nah, boleh juga seperti ini ya. Coba. Ya. Oke. Sudah ya posisi semuanya walaupun nggak apa videonya nggak diaktifin nggak apa-apa. Coba seperti ini Bapak Ibu. Nah, ketika Anda amati Bapak Ibu, antara tangan atas dan juga tangan bawah ini ada celah ya Bapak Ibu. Nah, kalau menurut Joy Dispenza dalam kajiannya dia menggambarkan kaitannya dengan celah diri itu seperti ini ya. Tangan yang di atas kita Bapak Ibu, yang tangan yang di atas posisi yang di atas ini digambarkan sebagai diri kita ingin dikenal gitu kan. Kemudian tangan yang di bawah ini adalah diri kita yang sesungguhnya. Nah, sedangkan antara jarak antara tangan yang atas dan juga tangan yang di bawah inilah celah diri gitu. Nah, kita bahas. Silakan letakkan tangan Anda lagi. Saya hanya ingin menggambarkan saja. Oke. Tangan atas tadi sudah saya katakan Bapak Ibu, kaitannya dengan bagaimana kita terlihat. Nah, betul ya Bapak Ibu ya. Pasti semua orang itu memiliki ini. Kita tuh ingin terlihat oke di hadapan orang lain. Karena di budaya kita itu belum menerima kondisi kita apa adanya. Contoh, ya dari kecil kita itu dipaksa orang tua kita untuk menjadi yang terbaik, ranking 1 begitu. Dalam segala hal, ya, dalam banyak hal Bapak Ibu kita itu harus diminta oleh lingkungan kita, oleh orang terdekat kita, oleh sistem di sekeliling kita itu untuk menjadi lebih baik Bapak Ibu. Kelihatan oke, walaupun sebenarnya dalam diri kita tidak seperti itu. Ya, seringkali misalkan Bapak Ibu ya, pasti Bapak Ibu pernah ada polemik misalkan motivator. Wah, motivator kebahagiaan ini pasti bahagia selalu. Wah, enak nih hidup kamu bisa keliling Indonesia, pendapatanmu besar, kamu punya segala hal yang kamu inginkan, begitu. Wah, pasti hidupmu bahagia. Ya, itu yang dilihat orang lain. Ya, karena memang selama ini kita ingin menunjukkan itu kepada orang lain. Nah, sedangkan tangan kita yang di bawah, Bapak Ibu, itu adalah siapa diri kita sebenarnya. Pasti ada gap Bapak Ibu di sini, ya. Di satu sisi kita ingin terlihat sesuai yang kita inginkan ya. Walaupun kemudian kondisi kita itu tidak seperti itu. Nah, ini Bapak Ibu. Kalau kita bicara tentang bagaimana kita terlihat di depan orang lain, ini erat kaitannya dengan identitas ya, yang kuproyeksikan keluar. Jadi yang Bapak Ibu proyeksikan keluar. Bapak Ibu ingin dikenal seperti apa? Misalkan saya ingin dikenal saya sebagai seorang happiness motivator.
sebagai motivator muda yang energik, membawakan sesi-sesi yang motivational fun game misalkan. Nah, ini adalah identitas yang saya proyeksikan keluar. Sehingga orang melihat saya itu sesuai dengan proyeksi saya, Bapak Ibu. Yang pertama. Kemudian yang kedua adalah penilaianmu tentangku sesuai keinginanku. Nah, pahami betul-betul Bapak Ibu. Penilaianmu, penilaian Anda tentang diri saya sesuai keinginan saya. Nah, ini tentang bagaimana kita terlihat, Bapak Ibu. Ya. Itu sebenarnya keinginan kita supaya orang lain menilai sesuai dengan keinginan kita. Kemudian yang ketiga adalah topeng. Sebenarnya ini topeng Bapak Ibu. Karena memang dari dulu kita diminta untuk selalu kuat gitu kan. Selalu kelihatan oke. Oke. Ideal bagi dunia. Nah, tadi saya katakan ya bahwa ya lingkungan kita itu belum support untuk kita melakukan pengakuan seutuhnya gitu. Oh, saya ini orangnya sebenarnya seperti ini. Itu belum bisa menerima sepenuhnya Bapak Ibu. Makanya ya yang terjadi adalah gap itu nanti akan terjadi. Nah, sedangkan siapa kita sebenarnya itu adalah bagaimana aku merasakan. Ketika Bapak Ibu dalam kondisi yang misalkan sedang tidak ada kesibukan, Bapak Ibu duduk termenung, Bapak Ibu baru mulai kerasa gitu. Merasakan, oh ternyata saya seperti ini. Begitu. Harta banyak, kok saya masih merasa hampa. Nggak punya harta, saya juga merasa hampa. Gitu. Ada yang seperti itu, Bapak Ibu ya. Kemudian siapa aku sesungguhnya? Bagaimana dalamanku? Dalamanku itu adalah ya di dalam diri kita sesungguhnya itu seperti apa? Ideal bagi diri sendiri. Nah, ini yang terjadi Bapak Ibu. Ini pasti biasanya akan ada perbedaan ya. Ada perbedaan. Setiap orang ada perbedaan masing-masing begitu. Ada yang dilihat oleh orang lain itu luar biasa tapi kemudian dirinya biasa-biasa saja ya. Nah, mari kita bahas. Ternyata di dalam gap diri tadi Bapak Ibu, celah antara kemudian bagaimana kita terlihat dan bagaimana kita merasakan diri kita yang sesungguhnya, ini ternyata ada lapisan-lapisan dan ini yang dituliskan oleh Joe Dispenza ini di dalam bukunya tadi ya. Kan tadi saya sudah katakan bahwa dalam pemaparan saya kali ini saya mengambil referensi dari bukunya Joe Dispenza. Ya. Nah, lapisan-lapisan emosi yang kita hayati dan menciptakan celah Bapak Ibu. Nah, ini menarik. Yang pertama adalah perasaan tidak layak. Nah, saya mengajak Bapak Ibu melakukan evaluasi di dalam diri Anda masing-masing. Masih adakah kemudian perasaan tidak layak? Tidak layak untuk hidup, tidak layak untuk berada dalam keluarganya, begitu ya. Ini yang sering saya amati di klien-klien saya adalah banyak yang mengalami merasa tidak layak dia. Begitu. Kemudian amarah. Ya. Amati betul Bapak Ibu. Kemudian rasa takut. Rasa takut ini masih umum ya Bapak Ibu. Bisa takut dalam berbagai aspek. Kemudian ada rasa malu. Lapisan berikutnya adalah keraguan diri. Dan rasa bersalah yang begitu dalam. Dan pengalaman-pengalaman masa lalu dengan periode refraktori. Jadi refraktori ini kalau dalam bahasa industri Bapak Ibu, itu sebuah bahan di mana bahan ini tuh ketika disatukan dengan bahan yang lain Bapak Ibu, dia itu akan menjaga supaya kondisi bahan tersebut itu tetap utuh walaupun dalam suhu yang sangat tinggi. Nah, ini kalau pengalaman-pengalaman masa lalu dalam periode faktor ini ya ketika kita benar-benar mempertahankan nih masalah-masalah emosi di dalam diri kita, begitu. Nah, inilah Bapak Ibu yang disebut sebagai celah diri antara diri kita yang terlihat di luar dengan diri kita yang ada di dalam diri kita. Ini ada celah Bapak Ibu. Masih ada perasaan tidak layak, amarah, rasa takut, rasa malu, keraguan. Dan ketika ini mengganggu Bapak Ibu, inilah yang kemudian akan menjadi candu Bapak Ibu. Misalkan, klien saya tadi yang mengalami kondisi di mana dia minum minuman beralkohol sebagai antisipasi masalah ya. Ketika ada masalah, dia minum gitu kan. Ketika dia merasa akan ada masalah, dia minum. Supaya dia tenang, dia bisa nge-fly, dia tidak mikirkan itu lagi. Ya. Karena apa Bapak Ibu? Karena ada rasa takut Bapak Ibu. Ada rasa takut yang begitu besar di dalam dirinya ketika kemudian harapan yang dia canangkan nanti tidak tercapai. Ketika kemudian dia di lingkungannya
tidak dinilai sesuai dengan harapannya. Ya. Rasa takut ditambah lagi rasa malu. Ya, dia begitu sangat malu. Klien saya ini ada di luar negeri, Bapak Ibu, dan ya ketika dia pulang dia merasa takut. Dia takut, Bapak Ibu. Saya tidak bisa menceritakan dengan begitu detail katanya dengan masalahnya. Ya. Nah, ini yang terjadi, Bapak Ibu. Banyak di antara kita yang ya terjerembab ya dalam kondisi seperti ini. Ya, membuat celah yang begitu sangat besar begitu antara apa yang terlihat di luar dan apa yang kita rasakan dalam diri kita begitu. Nah, sebenarnya Bapak Ibu kalau kita memahami dengan betul-betul bersamaan dengan perasaan tidak aman itu muncul kesadaran diri yang besar. Ya, kok bisa gitu kan? Ya bisa kalau kita mau sadari Bapak Ibu. Namun seringkali kita tuh nggak nyadari. Ketika ada apa namanya perasaan tidak aman, sebenarnya kita sudah sadar Bapak Ibu, ya ini aku harus melakukan sesuatu hal yang jauh lebih positif. Aku harus melakukan ini, tapi kadang-kadang tidak dijawab Bapak Ibu. Nah, kadang-kadang pertanyaan ini diabaikan. Inikah diriku yang sebenarnya? Inikah diriku yang benar-benar kuinginkan? Seringkali justru tidak dijawab Bapak Ibu. Pertanyaan-pertanyaan ini tidak dijawab dan diabaikan. Sehingga menjadikan celah dalam diri kita itu semakin besar. Ketakutan semakin kuat, jika lapisan amarah yang kuat juga tambah semakin kuat, rasa malunya juga semakin kuat. Karena apa? Kita abai terhadap diri kita. Kita tidak memahami ego personality yang ada di dalam diri kita. Tentu saja, kalau kita bicara tentang ego personality di dalam diri kita, manusia itu hidup, minimal itu ada 5 ego personality di dalam dirinya, Bapak Ibu. Yang kemudian, ego personality ini kemudian akan sebenarnya saling berkomunikasi, dan akan ada yang superior dan inferior, Bapak Ibu. Yang dominan dan tidak dominan. Sehingga ketika yang dominan ini yang negatif, Bapak Ibu, maka hal-hal yang positif itu akan cenderung diabaikan. Udahlah, kamu minum lagi aja. Minum terbukti membuat kamu jauh lebih tenang sekarang. Dan dampaknya dia mengalami kanker emosional, Bapak Ibu. Ketika kondisi itu dia minum lagi. Ketika ada kondisi yang sebenarnya belum akan terjadi, Bapak Ibu, dia sudah memikirkan bahwa itu akan sesuai dengan yang dia pikirkan. Nah, ini Bapak Ibu. Karena kalau kita bicara tentang ego personality, ini sangat menarik sekali. Nanti juga akan kita bahas secara singkat saja dan lebih ke tekniknya nanti. Nah, tugas kita Bapak Ibu sebenarnya adalah menutup celah itu. Saya memberikan analogi seperti ini, Bapak Ibu. Ketika dua tangan seperti ini ya, Bapak Ibu ya, dua tangan atau dua tangan ini sebenarnya saya misalkan seperti tembok lah gampangannya ya. Yang di sini adalah diri kita yang ingin kita dilihat oleh orang lain begitu. Kemudian di sini diri kita yang sesungguhnya. Sedangkan kita ada di tengah-tengah sini Bapak Ibu, ada di tengah-tengah sini kemudian kita berusaha untuk menahan ini. Seberapa kuat kita bisa menahan ini Bapak Ibu. Semakin lama maka kita akan semakin lemah Bapak Ibu. Maka tugas kita sebenarnya dalam diri kita ketika kesadaran itu muncul, maka yang harus kita lakukan adalah menutup celah itu. Jadi mendempetkan Bapak Ibu, tembok tadi. Mendempetkan tangan tadi. Dengan apa? Bukan dengan mempertahankan Bapak Ibu. Mempertahankan masing-masing. Bagi orang secara awam, mereka akan cenderung mempertahankan. Ya, dia kelihatan di luar begitu sangat baik, tetap dipertahankan. Tapi kondisi dia yang bertentangan dengan apa yang dia proyeksikan itu juga dipertahankan. Akhirnya dia memilih di tengah untuk menahan semua itu tetap ada. Sehingga dampaknya adalah dia akan kelelahan secara emosional. Dan pada waktunya nanti dia akan sangat lelah dan ya bisa saja dia akan mengalami depresi bahkan stres yang begitu sangat berat. Maka sudah saatnya untuk mulai menutup celah ini Bapak Ibu. Dengan apa? Ya kita keluar Bapak Ibu dari ini. Jadi tembok ini misalkan tembok 1 dan tembok 2 Bapak Ibu. Sebenarnya tembok yang sebenarnya ada jalan celah-celahnya. Kita bisa keluar dan ini biarkan aja Bapak Ibu. Biarkan dia menyatu dan kita keluar dari sana. Caranya gimana? Kita lihat Bapak Ibu. Jadi selapis demi lapis, tadi sudah saya jelaskan lapisannya ya, mulai dari perasaan tak berdaya, marah dan lain-lain Bapak Ibu di lapisan antara tangan atas dan juga tangan bawah. Ketika Anda melepaskan penghayatan terhadap emosi, pahami kata kalimat ini Bapak Ibu. Ketika Anda melepaskan penghayatan terhadap emosi, Anda membebaskan energi.
Selama ini yang kita lakukan adalah kita begitu sangat menghayati emosinya, Bapak Ibu. Ya, ada masalah kita hayati emosinya, kita recall lagi kenangan-kenangan kita di masa lalu. Sehingga kita merasakan hal yang sama yang kita alami di masa lalu. Dampaknya, celah kita semakin kuat. Kita seolah-olah menjadi orang yang munafik. Ada perasaan munafik. Aku sebenarnya nggak bahagia, tapi aku harus menunjukkan ke orang lain bahwa aku baik-baik saja dan aku kuat. Ini klien pertama saya tadi ya Bapak Ibu, yang dia merasa pikirannya itu kosong. Kosongnya itu dalam artian tanpa beban sekarang. Ya. Nah, ini klien Bapak Ibu sejak kecil mempertahankan Bapak Ibu antara ego personality yang dia ingin dilihat kuat oleh orang lain, dan di satu sisi di ego personality-nya dia yang lain adalah dia adalah orang yang tidak beruntung dan orang yang benar-benar sangat lemah sekali. Wah, jaraknya jauh banget ya Bapak Ibu. Dan dampaknya sekarang di beberapa waktu lalu sebelum ketemu saya, dia benar-benar merasa tidak kuat dengan kondisi tersebut. Nah, maka ketika kita melepaskan penghayatan terhadap emosi tersebut, Bapak Ibu, maka yang terjadi adalah energi kita akan terbebaskan. Pikiran kita akan menjadi benar-benar ya jadi lebih beban diturunkan, otomatis Bapak Ibu, pikiran menjadi jauh lebih tenang, fresh. Kalau dalam bahasanya dia adalah kosong Bapak Ibu. Walaupun sebenarnya bukan kosong yang sesungguhnya Bapak Ibu ya. Jadi kosong yang bukan kosong yang benar-benar kosong kemudian jin atau apapun sudah masuk begitu, bukan seperti itu. Nah, tadi kan ada ya perasaan tidak layak, amarah, kemudian rasa takut, ada rasa malu, ada apa lagi tadi? Keraguan diri, rasa bersalah, pengalaman di masa lalu pada periode refraktori ya yang bagaimana Anda benar-benar mempertahankan begitu. Mari kita bahas. Ketika Anda melepaskan penghayatan ini Bapak Ibu, maka yang terjadi adalah pembebasan energi. Ini yang saya alami Bapak Ibu. Sebelum saya menjadi seorang happiness motivator seperti saat ini, saya keliling berbagai daerah di Indonesia, saya memberikan sesi mulai dari level kementerian sampai level paling bawah misalkan Bapak Ibu ya. Saya dulu adalah orang yang mengalami korban bully yang begitu sangat dahsyat Bapak Ibu. Saya mengalami fase di mana saya merasa tidak layak untuk hidup karena ada perasaan ingin bunuh diri, menarik diri dari lingkungan. Saya merasa marah gitu kan. Bahkan saya pernah merasa marah pada Tuhan saya. Tuhan nggak adil, Allah nggak adil gitu. Kenapa menciptakan saya dengan kekurangan di mana orang-orang di sekeliling saya mereka tidak memiliki kekurangan seperti yang saya rasakan. Ya. Kalau Bapak Ibu amati dari awal saya bicara ada satu huruf yang hilang Bapak Ibu ya. Saya cadel, saya tidak bisa mengatakan huruf R dengan jelas. Dan saya juga mengalami ketakutan akan masa depan saya di masa lalu. Ya, rasa malu dahsyat Bapak Ibu. Bahkan saya mengalami fobia sosial. Di lingkungan saya, di kampung saya dulu, ketika saya ketemu orang Bapak Ibu, saya merasa sangat malu dan kalau ada jalan lain, saya memilih jalan lain walaupun saya harus jalan lebih jauh Bapak Ibu. Kemudian perasaan bersalah dan pengalaman-pengalaman yang lalu. Dan waktu itu Bapak Ibu di masa lalu saya masih mempertahankan itu dan saya kelihatan tegar gitu. Padahal dalam diri saya menyimpan begitu banyak rasa yang menyebabkan gap antara yang dilihat orang lain dan yang saya rasakan itu begitu sangat jauh Bapak Ibu. Secara emosional saya lelah Bapak Ibu. Saya putus asa Bapak Ibu. Namun, nah ini yang menarik Bapak Ibu. Maka kita sebenarnya perlu belajar teknik olah pikir. Kalau di saya waktu itu di tahun 2015, insya Allah ya, di tahun 2015 ini adalah awal karir saya sebagai seorang pembicara publik. Saya ketemu Pak Edi Iskandar secara tidak sengaja, Bapak Ibu. Secara tidak sengaja karena saya hobi baca buku, karena waktu itu fisik saya sudah benar-benar lemah, Bapak Ibu. Fisik saya benar-benar lemah, saya dilihat di luar itu begitu sangat menyenangkan dan membahagiakan. Kenapa? Karena sebelum saya menjadi seorang public speaker seperti saat ini, saya dulu adalah pendongeng anak, Bapak Ibu. Saya keliling masjid ke masjid, komunitas ke komunitas untuk memberikan dongeng kepada anak-anak dan mereka begitu sangat bahagia ketika melihat saya. Tapi apa yang saya rasakan, Bapak Ibu? Apakah saya bahagia? Apakah saya senang, Bapak Ibu? Tidak ternyata, Bapak Ibu.
Saya menyembunyikan diri saya yang sesungguhnya. Ketika saya dongeng, iya, saya kelihatan benar-benar sangat fresh, Bapak Ibu. Saya candu, Bapak Ibu. Saya kecanduan secara emosional. Saya sering menghadirkan perasaan tidak layak itu hadir di hidup saya. Walaupun itu sudah terjadi di masa lalu. Rasa takut saya, rasa malu saya, merasa saya tidak layak, apakah mungkin saya diterima? Begitu. Ya. Namun di tahun 2015 ini adalah awal yang begitu sangat luar biasa. Saya diizinkan oleh Allah bertemu dengan Pak Edi Iskandar secara tidak sengaja karena saya beli buku. Buku ini hanya 5.000 Bapak Ibu karena buku diskon yang ya buku obral yang ditata nggak karuan. Saya ambil waktu itu bukunya berjudul Emotional Freedom Technique. Nah, saya baca Bapak Ibu saya nggak percaya. Kok bisa ya? Masalah yang begitu berat baik secara fisik maupun emosional hanya dengan ketukan-ketukan dan juga kata-kata yang diungkapkan itu bisa kemudian melepaskan energi-energi negatif itu dan kemudian dia menjadi bahagia. Sudah tidak lagi melekatkan lagi hidupnya pada masa lalu dengan kebendaan yang ada saat ini misalkan harta, anak, istri dan lain-lain. Kok bisa Bapak Ibu? Nah, kemudian saya belajar EFT. Singkat cerita Bapak Ibu, disitulah saya melepaskan energi saya, melepaskan penghayatan emosi saya. Saya benar-benar menangis luar biasa saat itu Bapak Ibu. Saya masih begitu ingat. Itu momen yang tidak mungkin saya lupakan ya. Kecuali memang Allah berkehendak. Karena memang momentum itu benar-benar menjadi momentum awal perubahan hidup saya atas izin Allah. Saya melepaskan penghayatan emosi saya selama ini. Saya melepaskan penghayatan saya pada amarah, dendam saya pada orang-orang yang membuli saya. Dan dampaknya, Bapak Ibu, energi saya terbebaskan. Saya benar-benar merasakan seperti yang dikatakan oleh klien pertama saya tadi, yang testimoni pertama. Pikiran menjadi kosong. Dan ketika saya keluar ruangan Bapak Ibu, saya bisa tersenyum lega. Dan saya tidak tahu kok bisa saya tersenyum seperti ini, Bapak Ibu. Karena saya lepaskan penghayatan emosi negatif saya dan kemudian energi saya terbebaskan, Bapak Ibu. Ya. Dan ini bisa dilakukan dengan teknik olah pikir. Nah, teknik olah pikir ini banyak sekali, Bapak Ibu. Jika saya waktu itu saya ketemu dengan emotional freedom technique. Namun bisa juga jika Bapak Ibu seorang praktisi hipnoterapi, itu juga bisa karena saya juga seorang trainer hipnoterapi. Saya instruktur hipnoterapi, saya juga mengajarkan hipnoterapi. Itu juga masuk olah pikir yang bisa kita gunakan untuk menutup celah ini, Bapak Ibu. Ada lagi teknik seperti neuro linguistic programming, ya. Bisa juga mindful gitu kan, mindfulness. Itu juga bisa. Ada lagi meditasi, Bapak Ibu. Menarik kalau kita bicara tentang mindfulness gitu kan. Kita menyadari betul-betul apa yang kita lakukan. Sehingga kita itu dilatih Bapak Ibu untuk apa Bapak? Untuk melepaskan penghayatan terhadap emosi-emosi negatif. Kita diminta menghayati hal-hal positif dalam hidup kita. Kenapa sih saya makan? Untuk apa saya makan? Kenapa saya melakukan hal ini? Itu kan dalam konsep mindfulness seperti itu. Walaupun lebih dalamnya lagi ya tentu saya tidak akan bahas lebih detail begitu. Dan juga masih banyak teknik-teknik olah pikir yang lain, Bapak Ibu. Namun seringkali Bapak Ibu ya, seringkali kita abai, balik lagi bahwa seringkali kita abai dan justru malah menghayati emosi itu yang dampaknya adalah energi itu tidak terbebaskan dan justru malah terkekang di dalam diri. Jika waktu itu Bapak Ibu, jika waktu itu saya mengalami di mana kondisi tubuh saya itu begitu sangat berat sekali. Ketika saya cek, kolesterol saya tingginya luar biasa Bapak Ibu. Dan ini menjadi sesuatu hal yang aneh karena waktu itu saya adalah aktivis pangan sehat yang saya begitu sangat menjaga sekali pola makan saya, pola pikir, pola 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 pikirnya nggak begitu detail ya Bapak Ibu ya, pola pikir yang biasa aja begitu. Karena waktu itu pemahaman saya tidak begitu dalam tentang bagaimana melakukan olah pikir yang positif begitu. Lebih ke bagaimana pola makan gitu ya. Pola makan saya, pola minum, pola olah tubuh saya, pola tidur saya betul-betul perbaiki Bapak Ibu. Namun kolesterol saya begitu sangat tinggi luar biasa Bapak Ibu. Bahkan ketika saya membawa sling bag Bapak Ibu itu benar-benar begitu sangat berat. Saya merasa terbebani dengan kondisi itu begitu. Kok bisa? Ternyata saya menghayati emosi saya memilih untuk mempertahankan celah yang
ada dalam diri saya dan akhirnya tubuh saya nggak kuat. Ya, dan ini yang seringkali banyak orang mengalami psikosomatis, Bapak Ibu. Ya, penyakit fisik yang disebabkan karena masalah pikiran dan juga emosi kita. Kenapa? Karena kita memilih untuk tetap menghayati emosi tersebut. Kita memilih untuk tetap mempertahankan emosi itu, energi itu di dalam diri kita, sehingga energi negatif itu merusak organ-organ tubuh kita. Ya, maka yang diperlukan saat ini adalah salah satu keahlian penting yang perlu Anda kembangkan adalah kesadaran diri. Karena kesadaran diri inilah sebagai kunci awal, Bapak Ibu. Maka ketika klien yang datang pada saya, Bapak Ibu, saya selalu tanya dulu, ini datang karena kesadaran diri Anda sendiri, dipaksa orang tua Anda, pasangan Anda, anak Anda, atau seperti apa? Gitu. Saya bisa memahami, Bapak Ibu, ketika ada klien yang kemudian datang ke saya, yang datang adalah ponakannya, membayarkan untuk budenya misalkan. Iya, proses treatment counseling dilakukan, Bapak Ibu, tapi tidak berdampak apapun. Ketika berdampak itu pun hanya sangat kecil sekali. Kenapa? Karena bukan dari kesadaran dirinya. Itu karena paksaan. Karena kalau paksaan tentu itu tidak berdampak, Bapak Ibu. Dan saya selalu katakan di awal, ketika Anda mau konseling dan itu bukan dari kesadaran diri Anda, mending nggak usah begitu. Kecuali kalau Anda ingin membuka kesadaran, oke silahkan. Nah, maka keahlian penting yang harus dilakukan, yang harus dimiliki dan dikembangkan saat ini adalah bagaimana kesadaran, aplikasi kesadaran diri kita itu terinstal kuat di pikiran bawah sadar kita. Sadar Bapak Ibu bahwa kita harus menjadi lebih baik. Sadar bahwa kita harus mengubah kebiasaan jelek kita. Sadar bahwa kita harus melepaskan penghayatan emosi kita. Sadar bahwa kita berhak bahagia. Sadar Bapak Ibu bahwa pikiran kita, jiwa kita butuh ketenangan. Bukan hanya dijejali masalah-masalah demi masalah terus Bapak Ibu. Maka ketika kita punya kesadaran, kita paham akan celah yang ada dalam diri kita, celah emosi yang begitu membebani Bapak Ibu, maka saatnya untuk menjadi new self Bapak Ibu. Diri kita yang baru. Nah ini saya ambil dari konsepnya Joe Dispenza juga. Saya tuh sangat suka sekali dengan buku-bukunya. Barangkali nanti Bapak Ibu silahkan ya bisa baca buku-bukunya. Nanti Bapak Ibu bisa kontak saya pribadi untuk saya berikan kalau mau beli saya ada linknya ya. Nanti silahkan Bapak Ibu bisa beli atau Bapak Ibu bisa cari sendiri di apa marketplace ya, marketplace kesukaan Anda begitu. Kalau yang Gua The Placebo ini saya ada PDF-nya. Jadi Bapak Ibu kalau menghendaki PDF-nya nanti bisa hubungi saya secara personal dan silahkan dibaca. Bagus sekali Bapak Ibu ya. Karena kalau kita bicara tentang perubahan ya kita memang harus berubah. Tapi ingat Bapak Ibu, yang dikatakan Joe Dispenza ini menarik sekali. Kita itu jangan sampai menjadi diri kita sendiri. Kenapa kok jangan sampai jadi diri kita sendiri? Padahal kalau misalkan ditanya, kamu tuh ingin seperti apa? Saya ingin menjadi diri saya sendiri aja. Justru malah Joe Dispenza ini menolak Bapak Ibu. Jangan sampai Anda jadi diri Anda sendiri. Kalau Anda menjadi diri Anda sendiri, Anda akan kembali lagi dalam pola penghayatan emosi. Kalau Anda menjadi diri Anda sendiri, diri Anda padahal dalam kehidupan kita itu pasti tidak lepas dengan masa lalu. Program-program di masa lalu. Kalau kita jadi diri kita sendiri, maka tentu saja kita akan melakukan sesuai dengan program yang ada di pikiran bawah sadar kita. Dan kita akan berputar seperti itu terus, Bapak Ibu. Makanya kalau kita mau menjadi new self, Bapak Ibu, menjadi diri yang baru, maka jangan pernah jadi diri Anda sendiri. Anda harus menjadi diri yang baru. Menjadi new self. Supaya apa, Bapak Ibu? Supaya ada perubahan besar. Dan juga perubahan kecil. Karena perubahan tidak harus selalu besar, Bapak Ibu. Perubahan kecil, perubahan besar pun bisa dimulai dari perubahan kecil. Maka harus menjadi new self. Dan ini menjadi menarik ketika Joe Dispenza ini dalam kajiannya menuliskan konsep seperti ini, Bapak Ibu ya. Untuk menjadi new self, Bapak Ibu, dari diri kita yang lama, personality kita yang lama ya, atau old self, menjadi new self, kalau kita tetap menjadi diri kita sendiri dengan pola pikir yang sama, dengan action yang sama, dengan feeling yang sama, maka apa yang terjadi Bapak Ibu? Ya sama Bapak Ibu, kita akan kembali lagi ke pola yang lama. Kita akan tetap menjadi old self. Hanya pikiran kita aja ya, saya mau berubah kok gitu kan. Tapi nyatanya kembali Bapak Ibu.
Kembali lagi, kenapa? Karena pikiran kita masih sama, action kita masih sama, dan feeling kita masih sama. Maka yang harus kita lakukan ketika kita sudah tahu ada celah dalam diri kita yang begitu sangat kuat ketika Anda melakukan analisa, maka jangan jadi diri Anda sendiri. Jadilah diri Anda yang baru, ya. Be yourself, ya. Menjadi diri Anda yang baru. Dengan apa? Ubah pola pikir Anda. Ubah pola pikir Anda. Itu menjadi sesuatu yang sangat penting. Itu saja nggak cukup. Ternyata kita juga ubah action kita. Kemudian ubah feeling kita. Ini saya alami, Bapak Ibu. Ini betul-betul saya alami di masa lalu saya di tahun 2015. Karena 2015 ini adalah tahun perubahan dalam hidup saya. Dari orang yang dulu begitu menyimpan, ya, menyimpan dan juga mempertahankan supaya celah dalam diri kita ini tetap ada, tapi kemudian 2015 ini saya memilih untuk keluar. Saya memilih untuk melepaskan penghayatan saya dan saya memilih untuk melepaskan energi-energi di dalam diri saya. Waktu itu saya ubah pikiran saya, Bapak Ibu. Pikiran saya ubah. Ubah gimana gitu kan? Saya ubah mindset dalam diri saya bahwa saya itu tidak seperti saya yang lalu. Kemudian action saya juga saya ubah, Bapak Ibu. Yang sebelumnya saya tidak kenal teknik EFT, saya tidak kenal teknik hipnoterapi, saya tidak kenal teknik yang namanya NLP ataupun teknik-teknik yang lain. Kemudian saya belajar, pikiran saya maju, mulai berubah, Bapak Ibu, ya. Kemudian action saya juga berubah. Dan feeling saya dampaknya, Bapak Ibu, feeling saya juga berubah. Maka kita menjadi diri yang baru. Ini betul-betul saya alami, Bapak Ibu. Dan banyak sekali klien-klien saya juga yang mengalami hal ini. Namun seringkali yang menjadi batasan adalah dia sudah melakukan hal baru. Ya, actionnya udah baru, pikirannya sudah baru, dan feelingnya udah baru. Namun, dia belum mampu mengendalikan atau belum mampu berkomunikasi dan belum mampu berdamai, Bapak Ibu. Karena tadi kalau kita bicara tentang apa yang dikatakan Joe Dispenza di slide-slide awal tadi, bahwa kita itu ada dua entitas yang berbeda, Bapak Ibu. Otomatis kalau ada dua entitas yang berbeda atau lebih, nah disinilah ada istilah perdamaian. Berdamai, Bapak Ibu. Artinya kalau sudah mencoba hal yang baru, kok ternyata kembali lagi, itu artinya Bapak Ibu, ada ego personality yang masih dominan dan dia negatif, Bapak Ibu. Maka ya harus diajak damai dulu, begitu ya. Nah, ingat, untuk berubah tidak harus menunggu ego kita kehilangan keseimbangannya karena kondisi emosi negatif akibat trauma atau kehilangan. Seringkali kita berubah itu ketika ada trauma atau kehilangan yang begitu besar dalam hidup kita. Contoh, Anda mengalami kebangkrutan secara finansial. Oke. Anda kehilangan orang tercinta Anda secara bersama-sama. Begitu. Kemudian Anda mendapatkan musibah, ya, yang menyebabkan, ya, misalkan anggota tubuh Anda hilang, misalkan. Nah, ketika itu terjadi, Bapak Ibu, banyak orang kemudian akan mengatakan, saya harus berubah. Saya harus menjadi lebih baik. Saya tidak boleh seperti ini lagi. Tapi kenapa kita berubah harus menunggu ada kondisi seperti itu, begitu kan? Kenapa, gitu kan? Kebanyakan orang harus menunggu sesuatu hal atau menunggu bom dulu, baru kemudian mau berubah, begitu. Harus menunggu susahnya dahsyat dulu, baru kemudian ada kesadaran untuk berubah, begitu. Kenapa harus nunggu, gitu kan? Kenapa harus nunggu? Berubah itu tidak harus menunggu kita dalam kondisi ketidakseimbangan secara emosi di dalam diri kita. Maka inilah diperlukan kesadaran. Kesadaran, Bapak Ibu, bahwa untuk berubah tidak harus ada sesuatu hal yang besar yang mengakibatkan kemudian energi kita terdorong menjadi jauh lebih kuat. Enggak, Bapak Ibu. Ya, maka ya tidak usah nunggu. Karena kalau nunggu hal-hal besar ini Bapak Ibu terjadi, maka yang terjadi adalah justru ya usaha Anda akan lebih berat. Begitu. Tapi kalau Anda berubah menjadi diri yang baru, mendamaikan antara ya tadi ya celah tadi, Anda berdamai setiap lapis, Anda mulai lepaskan secara perlahan, maka yang terjadi adalah ya sudah, Anda akan mulai menjadi diri yang baru. Nah, kalau kita bicara tentang perubahan Bapak Ibu menjadi diri yang baru, kemudian celah tadi ya Bapak Ibu ya, berdamai dengan celah-celah tadi itu sebenarnya erat kaitannya dengan pikiran dan perasaan. Ya, maka akan menciptakan sebuah perubahan.
Nah, ini saya ambil juga dari bukunya Joe Dispenza ya, dalam penelitian yang dilakukan oleh ini. Penelitinya adalah Glenn ya. Dalam penelitiannya ini dia mengumpulkan beberapa orang Bapak Ibu. Nah, orang ini dikumpulkan ada 10 orang, dia diminta untuk memegang DNA ya. Memegang DNA Bapak Ibu. Dia diminta untuk memikirkan sesuatu. Ya, dia hanya diminta untuk memikirkan sesuatu saja. Dan ternyata setelah diamati DNA itu ternyata tidak ada perubahan sama sekali Bapak Ibu. Oke. Kemudian di uji coba yang kedua adalah Bapak Ibu, dia diminta untuk merasakan ya, menggunakan emosinya dia tanpa menggunakan pikiran dia. Ternyata juga tidak ada perubahan Bapak Ibu DNA tersebut dari 10 orang tersebut. Dan ketika 10 orang tadi Bapak Ibu diminta untuk pegang DNA lagi, diminta untuk menggunakan pikiran dan juga perasaan, digabungkan Bapak Ibu. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Menghasilkan perubahan konformasi ya, bentuk DNA Bapak Ibu, yang terangkai dan terurai sebanyak 25%. Artinya Bapak Ibu, untuk sesi-sesi awal untuk bagaimana kita menjadi diri yang lebih baik, untuk berdamai dengan celah-celah yang ada dalam diri kita, maka yang pertama yang harus dilakukan adalah sinkronkan Bapak Ibu antara perasaan, pikiran, dan perasaan Anda. Maka tubuh Anda akan ikut. Maka ada istilah kalau di dalam ilmu EFT banyak dibahas tentang holistik gitu. Bagaimana antara pikiran, jiwa kita, dan juga tubuh kita itu satu kesatuan Bapak Ibu. Karena memang secara penelitian seperti ini Bapak Ibu. Ketika kita satukan semuanya, akan ada perubahan yang positif di sana. Tadi konsepnya juga sudah saya jelaskan. Ya. Jadi hanya ketika para subjek memiliki emosi kuat dan tujuan yang jelas, kaitannya dengan pikiran, yang selaras, barulah mereka mampu menghasilkan efek yang diinginkan. Namun yang terjadi Bapak Ibu kadang-kadang antara pikiran sama action ini sejalan Bapak Ibu. Namun feelingnya enggak begitu. Maka apa yang terjadi? Ya perubahan itu tidak akan dirasakan positif atau dirasakan lebih lama Bapak Ibu. Ya berubah tapi tidak lama seperti itu ya. Seperti itu. Dan saatnya bebaskan diri Anda. Anda bisa nanti belajar ya teknik tentang emotional freedom teknik, kemudian bisa belajar tentang mindful, bisa belajar meditasi. Kalau di dalam bukunya Joe Dispenza ini, dia lebih menekankan tentang meditasi, Bapak Ibu. Sekian Bapak Ibu, materi tentang saya. Jika Bapak Ibu ingin menghubungi saya atau ingin konsultasi dengan saya, Bapak Ibu bisa hubungi nomor pribadi saya atau kunjungi di website saya di www.herisusilo.com atau dihubungi admin saya dan nomornya ini. Dan saya ingatkan saja Bapak Ibu, ketika Anda tidak melakukan perubahan sekecil apapun dengan mengubah pikiran, perasaan Anda dan juga action Anda, maka jangan berharap ada perubahan kecil bahkan besar di dalam hidup Anda. Begitu. Terima kasih. Waktu saya kembalikan kepada Mbak Jessi untuk sesi tanya jawab. Iya, terima kasih Mas Heri, sharingnya bagus banget ya, bermanfaat banget, Insya Allah. Sekarang kita langsung masuk ke sesi tanya jawab aja mungkin ya Mas ya. Silakan. Ya, untuk Bapak dan Ibu sekalian, peserta kalau ada yang ingin bertanya bisa langsung raise hand atau bertanya di kolom komentar. Bisakah PPT slide materinya di-share di grup? Baik, nanti saya akan kirimkan ke admin ya, supaya nanti bisa di-share di grup. Oke, silakan Ya. Bapak Ibu. Boleh diskusi, tidak harus bertanya. Silakan jika ada yang ingin bertanya. Boleh diskusi, boleh Ya. sharing, boleh curhat, boleh apapun, silahkan terserah Anda. Waalaikumsalam, Mas Ferry. Waalaikumsalam, Bu Popon. Waalaikumsalam. Maaf ya, ini lagi Popon. bobo jadi ditutup kameranya. Ini tadi saya mau nanya deh. Tadi kan di bagian old self and new self ya. Terus ada kata-kata seperti janganlah kamu menjadi dirimu sendiri karena itu cenderung kepada hal-hal yang negatif mungkin yang dimiliki di dalam diri kita sendiri.
Sementara banyak motivator ataupun orang-orang yang mengatakan bahwa jadilah dirimu sendiri, jangan membandingkan dirimu dengan orang lain, karena setiap pribadi kita itu memiliki keunikan, memiliki kehebatan masing-masing, memiliki kapabilitas masing-masing. Nah, itu seperti apa Mas Heri ini? Kalau tadi dibilang jangan kamu jadi dirimu sendiri, padahal sebenarnya kan kita ada oke, setiap orang itu punya kemampuan yang berbeda-beda, punya spesifikasi yang berbeda-beda, ya jadi dirimu aja, jangan apa namanya, melihat orang lain yang seperti apa, walaupun itu bisa menjadi motivasi kita untuk seperti itu, tapi tetap setiap orang itu punya keunikan tersendiri. Gimana tuh Mas Heri untuk menanggapi masalah ini? Ya, silakan Baik. Mas Heri, boleh Ya. langsung jawab. Ini menarik sekali ya. Memang ini agak sedikit bertentangan Bapak Ibu. Namun sebenarnya bukan bertentangan karena memang Joe Dispenza ini dia katakan dengan tegas, jangan jadi diri kamu sendiri karena di sini kita fokusnya pada perubahan Bapak Ibu. Kita fokusnya pada perubahan ya. Walaupun kemudian para motivator-motivator di luar, kamu mau jadi diri kamu sendiri, kalau saya enggak. Jangan jadi diri kamu sendiri begitu. Karena kalau kamu jadi diri kamu sendiri, kamu tidak akan berubah lebih cepat gitu loh. Karena kalau kamu tidak kalau kamu tetap menjadi diri kamu sendiri, kamu akan melakukan pola yang sama. Karena ini terkait dengan kajian yang dilakukan oleh Joe Dispenza tadi tentang dari old self menjadi new self begitu. Jadi ini dibatasi dulu ya kaitannya dengan jangan menjadi diri kamu sendiri, itu terkait dengan konsep perubahan. Kalau kita mau berubah ya jangan jadi diri kamu sendiri. Tapi tidak perlu kemudian kau bandingkan hidupmu dengan orang lain. Kita memang tidak perlu membandingkan, hidup bukan untuk dibandingkan. Terlalu terlalu sepele ya kalau hidup itu dibandingkan dengan orang lain. Sayang banget kalau hidup itu dibandingkan gitu. Tapi kalau kemudian melihat keberhasilan orang lain, kemudian Anda mampu memotivasi diri Anda, is okay. Begitu ya. Jadi batasannya adalah bahwa untuk kita berubah, kita jangan sampai jadi diri kita sendiri. Karena kalau kita menjadi diri kita sendiri, kita akan melakukan pola yang sama terhadap yang akan kita lakukan di masa depan. Begitu. Makanya Joe Dispenza katakan, ya udah, kalau kamu mau berubah ya kamu harus menjadi diri yang baru dan jangan menjadi diri kamu yang lama. Maka jangan jadi diri sendiri, gitu ya. Batasannya di situ. Gitu. Walaupun itu tidak berlaku semuanya, karena dalam diri kita pun juga ada hal positif. Gitu. Tapi yang jadi pertanyaan adalah, apakah hal positif itu menjadi dominan atau enggak? Gitu. Kadang-kadang hal positif itu di dalam diri kita itu menjadi ego personality yang inferior gitu. Dia tidak dominan. Nah, maka dampaknya adalah ketika hal positif itu tidak dominan, ketika kemudian kita menjadi diri kita sendiri ya, yang terparah adalah kita tidak akan berubah. Gitu. Kalau kita mau menjadi diri kita sendiri dan tetap ya kita jadi diri kita sendiri ya nggak apa-apa. Kalau apa? Kalau kemudian dalam diri Anda, ego personality Anda yang positif itu lebih kuat, begitu. Dominan bukan lebih kuat ya. Kalau lebih kuat itu kayaknya kok ada yang lemah dan kuat. Lebih dominan. Sehingga mampu membangun komunikasi dengan ego personality yang negatif gitu kan. Udah kamu jangan melakukan itu ya. Aku mau berubah. Kamu dukung aku ya. Tenang kok gitu kan. Tenang aja dengan nanti aku berubah, kamu juga akan menjadi lebih baik kok. Percaya deh sama aku. Nah, kadang-kadang kita ada ya komunikasi seperti itu pada diri kita. Itu kalau saya mengalami itu. Jadi saya sering komunikasi antara ego personality saya yang lama ya yang negatif dengan ego personality saya yang positif begitu. Tapi alhamdulillah seringkali saya positifnya ini lebih lebih dominan begitu ya. Walaupun tidak semuanya. Walaupun tidak semuanya ya. Saya rasa ya pasti di antara kita tuh ada yang ego personality negatifnya kuat begitu. Nah, maka itu Bu Popon. Jadi untuk jangan menjadi diri sendiri itu kaitannya dengan konsep perubahan ya. Seperti itu. Monggo silakan yang lain. Oke, baik Mas Heri. Jadi mungkin untuk dalam hal ini adalah ketika kita masih memiliki negatifnya yang lebih banyak ya, sehingga Betul. harus berubah menjadi ke arah positif, sehingga harus ditinggalkan tuh pola-pola lama. Yes. Seperti itu ya. Oke, Betul baik. sekali Bu Popon. Maka Terima kasih. dilakukannya dengan apa? Pola pikirnya kita harus diubah, kemudian actionnya kita juga harus beda, dan feeling kita harus beda. Kalau pikiran, action, dan feeling kita sama, kira-kira menurut Bu Popon akan berubah atau tetap sama Bu?
sama-sama aja ya nggak berubah. Ya sama gitu loh. Makanya Joe Dispenza, jangan jadi diri kamu sendiri kalau kamu mau berubah menjadi lebih baik. Kalau kamu ingin merapatkan celah tadi, melepaskan beban emosi dalam diri kamu, membuat tembok tadi menjadi satu dan saling berdamai begitu, ya udah kamu harus melakukan hal yang baru seperti itu. Nah, Siap. ini kalau Pak Dewa, mengapa kita tidak boleh menjadi diri sendiri? Tadi udah saya jelasin seperti itu. Begitu? Ada lagi? Silakan. Iya, Terima kasih. semoga terjawab ya Bu Popon ya pertanyaannya. Gimana Bapak Ibu dan yang lain, Bapak Ibu yang lain, apa yang ingin ditanyakan lagi? Atau berpendapat boleh, cerita boleh ya Mas Heri ya? Boleh. Silakan, bebas. Dan nanti di sesi akhir, di sesi penutup ya, supaya Bapak Ibu nanti tetap bertahan di sini, saya akan ajarkan satu teknik ya. Satu teknik untuk pelepasan energi. Dan teknik ini gampang sekali. Teknik pelepasan energi dan juga pelampiasan. Nah, Ya, seperti itu. menarik tuh. Dinantikan ya Bapak. Jangan kemana-mana dulu. Ayo kalau ada pertanyaan silakan. Untuk Seperti masih closing. banyak lumayan Bapak. Iya. Boleh raise hand atau ketik di chat. Nah, dari Pak. bunyi. Oh, Pak Cerah Iskradono, silakan Pak. Boleh langsung bicara. Ya, ini saja. Terima kasih, menarik sekali pembahasannya. Nah, untuk melepaskan diri tadi ya, apakah kita akhirnya berpasrah diri kepada Allah ya, sadar dan sebagainya, terus semuanya kita serahkan pada Allah, kita jadi ikhlas, hidupnya jadi damai. Apakah harus begitu dulu atau bagaimana prosesnya untuk bisa menjadi new self tadi? Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Cerah Iskradono ya atas pertanyaannya, ini sangat menarik sekali. Memang itu menjadi salah satunya ya. Jadi salah satunya Pak. Jadi kalau kita tadi sudah memahami ya, kalau kita sadar itu kita akan memahami. Kalau kita nggak sadar kita nggak paham. Ya, makanya kenapa tadi sadar menjadi poin kunci begitu. Ketika kita sadar kita akan paham celah kita tadi apa, panjang atau pendek begitu. Semakin pendek semakin menyatu ya berarti semakin berdamai. Nah, ketika dalam proses penurunan tadi ya Bapak Ibu ya, jadi penghayatannya itu diturunkan, penghayatan terhadap emosinya diturunkan. Disitulah sebenarnya letak di mana Bapak Ibu tingkat kepasrahan kita, keikhlasan kita, kesyukuran kita itu akan meningkat Bapak Ibu. Nah, saya buka share-nya lagi ya. Di poin ini. Nah, silakan diamati Bapak Ibu. Nah, di sini. Melepaskan penghayatan emosi. Ketika kita sudah menghayati Bapak Ibu, menghayati untuk melepaskan ya. Di sini artinya Bapak Ibu sudah mulai ada kepasrahan. Ya udah deh, saya ikhlasin, saya pasrahkan aja. Nyatanya saya tidak bisa kok mengubah masa lalu saya. Kondisi di masa lalu saya tidak bisa mengubah. Artinya apa? Dari kesadaran itu kemudian kita mulai muncul untuk apa? Ya udah kita ikhlasin gitu. Ya udah kita pasrahin. Kita serahkan semuanya kepada Allah. Begitu. Seperti itu, Pak ya. Jadi itu tetap dilakukan. Apalagi nanti dalam teknik olah pikir ini Bapak Ibu, teknik olah pikir ini rata-rata tetap memasukkan nilai-nilai spiritualitas begitu. Misalkan di EFT. EFT itu yang diajarkan Pak Edi cukup kental banget ya kaitannya dengan nilai-nilai religiusnya ya, begitu. Kedekatan diri kita kepada Tuhan kita itu akan mempengaruhi juga pola pandang kita terhadap diri kita dan masalah yang kita hadapi. Seperti itu. Dan dampaknya ya udah kita terbebaskan, jadinya lega sekali Bapak Ibu ya. Karena kalau kita bicara tentang kebahagiaan itu sebenarnya tidak, kita seringkali salah kaprah Bapak Ibu bahwa kita tuh harus membedakan antara kebahagiaan dan juga kesenangan. Hal-hal yang melekat itu adalah kesenangan Bapak Ibu. Anak, istri, kemudian pencapaian, harta, itu adalah kesenangan Bapak Ibu. Ketika kesenangan dia akan cenderung berjenjang. Ketika sudah ada di level tertentu, dia senang. Setelah itu, dia akan ngejar level berikutnya. Seperti itu, Bapak Ibu. Tapi kalau kebahagiaan itu tidak melekat, Bapak Ibu. Kebahagiaan itu tidak melekat pada faktor eksternal dalam diri kita. Itu perlu dipahami betul. Bahwa kebahagiaan itu sebenarnya adalah ada dalam diri Anda. Bagaimana kemudian Anda bisa betul-betul mendamaikan nih antara ego personality sehingga yang menjadi dominan itu adalah ego personality yang positif. Anda mampu melepaskan penghayatan emosi-emosi negatif. Anda mampu memiliki teknik olah pikir
Sehingga ketika ada stressor, ada masalah, itu bisa di-cover dengan cukup baik. Tentu saja, sabar, syukur, ikhlas, dan pasrah itu harus ada dan harus menjadi bungkus Bapak Ibu untuk pelepasan penghayatan emosi negatif tadi. Seperti itu Pak Cerah, jawaban dari saya. Ya, Pak Cerah. Sudah Terima terjawab kasih, ya, Pak? mantap. Oke. Tadi ada ini ya, Bapak Kurniawan raise hand. Silakan Pak, kalau jadi bertanya boleh langsung on mic aja. Pak Kurniawan. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Mas Heri, terima kasih ilmunya malam hari. Luar biasa. Sama-sama Mas, silahkan Mas. Iya. Apa ya, kalau ketemu Mas Heri sih, karena bertepatan saya dulu ketemu sama Mas Heri pas celah diri saya berpuluh-puluh kilometer. Terus kemudian kenalan dengan PFT, terus membuat celah itu semakin sempit gitu ya. Semakin apa ya? Ya perjalanan hiduplah alhamdulillah. Yang jelas apa ya, saya ingin menggarisbawahi benar sekali apa yang dikatakan Mas Heri, bahwa bahagia itu sebenarnya ada di dalam diri kita. Cuman kita sering nyari ke mana-mana gitu, malah jadi nggak ketemu. Terus dengan apa ya, EFT juga hidup, kita harus menjadi pribadi yang lebih baik, jadi versi terbaik setiap harinya. Setuju sekali sih, jadi kalau menjadi diri sendiri itu ya nggak bakal kemana-mana gitu. Karena perubahan itu butuh perjuangan, butuh keikhlasan ya Mas ya. Itu aja sih. Betul. Makasih banget ilmunya. Sama-sama Mas Lili, Mas Dunia Bano ini ya. Ya. Ya, memang kadang-kadang saya bukan ditolak ya. Saya kan banyak orang mengatakan harus jadi diri sendiri gitu loh. Kenapa kok malah Mas Heri menolak? Ya, saya sudah jelaskan kan gitu kepada Bapak Ibu semuanya. Kalau Bapak Ibu tidak menjadi diri yang baru, ya jangan berharap ada perubahan yang positif Bapak Ibu ya. Ini ada dari Pak Usman, bagaimana kiat untuk menjadi new self bagi orang yang kena PHK setelah cukup lama terbangun dalam pola bekerja sebelumnya. Nah, ini dia. Ini menarik Bapak Ibu, kalau orang yang ter-PHK kemudian masih belum bisa move on, ya. Ini artinya Bapak Ibu, kita masih melekatkan Bapak Ibu. Kita masih melekat ya. Ketakutan, barangkali takut dan lain-lain itu masih ada. Maka yang harus sebenarnya dilakukan Bapak Ibu, yang kaitannya dengan PHK menjadi new self tadi, ya ubah dulu Pak pola pikirnya Pak, begitu. Untuk menjadi hidup nyaman dan tenang itu tidak harus jadi karyawan Pak. Untuk bisa tercukupi secara materi itu tidak harus jadi karyawan. Karena saya pribadi pun saya tidak punya pengalaman kerja. Karena saya dulu yakin begitu, setelah lulus kuliah, saya bisa menjadi lebih baik dan saya bisa mencukupi ekonomi tanpa harus menjadi karyawan. Dan dampaknya saya tidak pernah daftar menjadi karyawan Bapak Ibu. Ya, sampai sekarang begitu ya. Jadi pola pikirnya harus ditata dulu begitu. Dengan kalau pola pikirnya ini natanya sebelum ditata Bapak Ibu, pahami dulu celahnya Pak. Jadi Pak Usman harus memahami dulu celahnya. Apa celah yang cukup besar yang ada dalam diri Pak Usman? Nah, celahnya tadi kalau sudah dipahami, sudah disadari, baru kemudian kita mulai melepaskan penghayatan terhadap emosi itu. Bisa jadi misalkan ya karena PHK kan otomatis dia kehilangan pekerjaan, penghasilannya juga hilang, yang sebelumnya sudah zona yang begitu sangat nyaman, begitu kan. Nah, kita selalu menghayati kan dulu aku udah nyaman, menjadi seperti ini. Nah, ini yang harus diubah, ya. Harus dilepaskan, Pak. Nanti setelah ini, kalau penutupan nanti saya ajari tekniknya dan Bapak nanti bisa lakukan. Ini biasanya efektif sekali. Klien saya yang mengambil konseling berseri, Bapak Ibu, saya ada program konseling berseri selama 1 bulan, itu di minggu pertama lakukan itu, begitu ya, dilakukan itu. Jadi belum ngapa-ngapain dulu ya, belum pakai teknik EFT, belum pakai teknik-teknik yang lain, belum bicara ngikhlasin dan lain, belum begitu. Kita bicara tentang pelepasan energi dulu. Karena celah tadi itu adalah energi, Pak. Maka yang dilakukan lagi adalah ya udah lakukan teknik untuk pelepasan energi. Ketika energi itu mulai lepas, Pak, ya pola pikir kita biasanya akan mulai terbuka. Kenapa? Karena penghayatan kita pada emosi kita itu sudah mulai berkurang.
Sehingga pikiran kita mulai terbuka, mulai fokus pada solusi. Nah, itu yang dialami oleh klien saya di testimoni pertama tadi. Pikirannya menjadi, kalau bahasanya dia kosong, kemudian apa? Kalau saya tahu seperti ini, pasti saya sudah jauh lebih baik dibanding sekarang. Begitu. Karena apa? Ketika emosi negatif dalam diri kita sudah kita damaikan, ego personality kita yang negatif sudah kita inferiorkan, Bapak Ibu, yang dominan menjadi yang positif, maka yang terjadi adalah ya udah kita akan fokus pada masa depan. Nah, itu yang terjadi, Pak. Jadi silahkan nanti pikiran mulai kebuka, actionnya juga mulai akan berubah, ya. Sebenarnya kalau di PHK sudah di PHK ya, harusnya itu tuh kita punya energi untuk berubahnya kuat banget, begitu ya. Tinggal dipupuk aja. Feelingnya juga diubah, maka ya Bapak akan menjadi diri yang baru. Yang penting jangan jadi diri sendiri. Ini bahaya sekali. Kalau Bapak menjadi diri Bapak sendiri, maka yang terjadi ya Bapak akan tetap membayangkan zona nyaman menjadi karyawan tersebut. Begitu. Padahal ya bisa saja Bapak akan diangkat derajatnya oleh Allah dengan di PHK tersebut. Begitu, ya. Jadi konsepnya Joe Dispenza ini menurut saya menjadi konsep yang cukup ideal untuk menjadi new self, Bapak Ibu. Intinya jangan pernah jadi diri Anda sendiri kalau kita bicara tentang perubahan. Nah, ya, jadi ubah pola pikir, action, feeling, maka jadilah diri Anda yang baru. Nah, sebenarnya Pak Usman ini sudah momen sekali loh, Pak. Karena di situ sebenarnya misalkan yang ter-PHK itu Pak Usman ya, saya tidak tahu yang ter-PHK itu siapa. Sebenarnya Pak Usman atau rekannya itu sebenarnya sudah dalam kondisi kehilangan. Dan di situ mengalami gimana ego kita itu kehilangan keseimbangan karena kondisi emosi negatif. Nah, ini sebenarnya kita punya energi yang kuat Bapak Ibu untuk berubah. Tinggal bagaimana kita damaikan ego personality-nya kita tadi. Maka insya Allah positif. Nah, jika Pak Usman misalkan mengalami kendala pada diri Anda sendiri tidak mampu mendamaikan, maka Pak Usman butuh bantuan orang lain yang lebih profesional yang bisa menjembatani seperti itu. Seperti itu untuk Pak Usman. Ya, Pak Usman, semoga terjawab. Ini ada satu lagi. Ini ada dari Yunata, ya? Mbak atau Ibu. Bu Yunata, kaitannya dengan Bu Yunata bahagia dan juga kesenangan. Jadi ini dua hal yang berbeda, Bapak Ibu. Jadi ketika ditanya, misalkan pertanyaan saya, apa bahagia menurut Anda? Bahagia saya itu ketika apa yang saya inginkan tercapai, Mas. Itu kesenangan, itu bukan kebahagiaan, begitu, ya. Itu bukan kebahagiaan, itu namanya kesenangan karena kemelekatan itu erat kaitannya dengan kesenangan, ya. Harta tahta wanita. Nah, itu adalah kesenangan. Jelas Bapak Ibu, di kitab suci Al-Qur'an dijelaskan bahwa Allah itu memberikan kesenangan, ya. Kesenangan, bukan kebahagiaan, Bapak Ibu. Kesenangan. Berupa apa? Harta tahta dan wanita. Karena itu adalah kemelekatan. Ketika hidup kita dilekatkan di sana dan yang kita lekatkan itu kemudian tidak sesuai harapan kita, maka jadinya kita akan mengalami kesedihan yang begitu mendalam, perasaan kecewa. Sedangkan kalau kebahagiaan itu tidak seperti itu, Bapak Ibu. Tidak melekat. Maka kalau Bapak Ibu kita alih ya, kalau tadi saya bicara tentang kitab suci agama Islam, kita kembali lihat Bapak Ibu, agama Buddha. Ya, orang Buddha sering melakukan meditasi, bahkan sering melepaskan semua kemelekatan yang ada dalam dirinya. Begitu. Dia meditasi di hutan misalkan, di goa misalkan. Dia betul-betul mendalami, menyadari dirinya yang sesungguhnya. Kenapa Tuhan menciptakannya? Kenapa dia harus menghirup nafas dan lain-lain. Dan dia melepaskan semua kemelekatan berupa harta, tahta, dan wanita, Bapak Ibu. Dan di situ dia mengalami ketenangan yang begitu sangat dahsyat di pikiran. Jiwanya juga begitu sangat tenang. Karena apa? Pikirannya sudah tidak difokuskan lagi pada hedonisme keduniaan, Bapak Ibu. Nah, inilah kebahagiaan. Ketika Anda betul-betul seperti tadi ya, ini klien saya yang dia benar-benar merasa pikirannya kosong, Bapak Ibu. Ya, dia benar-benar sudah pasrah, dia sudah benar-benar bisa melepaskan ini tadi, keluar dari tembok tadi dan kemudian menyatukan, ya dampaknya itu. Dia akan bisa, ya Allah ini yang ternyata selama ini tuh saya cari dan ternyata ada dalam diri saya, begitu. Ya, itu Bapak Ibu, ya, kaitannya dengan kebahagiaan dan juga kesenangan.
Ada lagi? Oke, Mas Heri, ini ada pertanyaan terakhir yang nyelip ya dari Bu Riri Handayani. Hah? Bagaimana menghilangkan kegagalan? Iya. Baik. Menghilangkan gagap dalam bicara ya kita analisa dulu dong Bu. Jadi gagap itu kan faktornya ada banyak sekali ya, begitu. Kita pahami dulu faktor penyebab gagapnya itu apa. Adakah kemudian faktor traumatis atau memang faktor bawaannya sudah seperti itu, begitu. Nah, itu nanti akan beda penanganan. Kalau bawaannya sudah seperti itu, ya sudah kita tinggal proses penerimaan diri yang dilakukan. Contohnya seperti saya. Mohon tunggu sebentar, mungkin ada ini gangguan dari Mas Herinya, nanti akan kembali lagi insya Allah. Ya, Bapak dan Ibu, mungkin sambil menunggu Mas Heri, bolehlah ini kalau ada pertanyaan lagi silakan ditanyakan. Atau Bu Nurita gimana? Ada tanggapan Bu Nurita? Diem-diem aja nih Bu Nurita nih. Oke, mohon maaf. Oh, tadi, udah kembali Mas Heri. Iya, mohon Ya. maaf ada sedikit gangguan ya. Nah, dari Yes. pertanyaan tadi Bu siapa? Bu Ita tadi ya. Dipahami dulu apa sih penyebab gagapnya ya. Kalau penyebabnya gagapnya itu memang sudah bawaan dari lahir seperti contohnya saya tidak bisa mengatakan huruf L, ini mau diapa-apakan ya, ini memang udah bawaan lahir kayak gitu. Maka tahap yang harus dilakukan adalah bagaimana membimbing ini anak atau ini orang untuk kemudian melakukan penerimaan diri. Ya udah, karena udah nggak bisa diubah, gitu kan. Emang udah kodanya seperti itu. Yang kedua adalah gagapnya karena proses traumatis, begitu. Nah, kalau proses traumatis, ya kita harus ini dulu, damaikan dulu. Hal yang menyebabkan traumatisnya ini apa? Kadang-kadang ada orang yang gagapnya itu ketika ada dalam situasi tertentu. Nah, ini yang kasus yang kedua, begitu. Maka yang harus dilakukan ya udah kita pahami dulu masalahnya itu apa, kemudian kita selesaikan, begitu ya. Bisa dibantu dengan orang lain, dengan teknik EFT, dengan hipno, dengan NLP, ataupun dengan teknik-teknik yang lain. Nah, yang terpenting sebenarnya pahami dulu itu sebenarnya sudah celah itu. Orang gagap itu kadang-kadang ada rasa takut ya, ada rasa takut yang begitu sangat kuat begitu. Maka ya udah, kita mulai keluar dari celah tersebut, kita lepaskan penghayatan itu. Yang tadinya ketika dihadapkan pada situasi itu kita takut, kita mulai komunikasi. Nah, ini pentingnya kenapa kita harus memahami ego personality di dalam diri kita, kemudian kita membangun komunikasi itu. Tujuannya apa? Ya tujuannya supaya energi kita seimbang lagi. Contoh, ego personality yang dia trauma karena dulu pernah dianggap, kok omonganmu kayak gitu nih, misal. Ya. Kemudian ego personality yang positif, udahlah, biarin aja, nggak apa-apa. Kita coba ya, kamu ngomongnya pelan-pelan dan kamu pikir pelan-pelan, kamu latih pelan-pelan. Nah, ini artinya ego personality yang positif sudah mulai baik. Karena saya menjumpai di poin kedua tadi ya, di kasus yang kedua. Jadi contohnya gini, waktu dulu saya kuliah, saya menjadi guru les Bapak Ibu. Nah, guru les dan siswa saya waktu itu sangat lancar, begitu sangat pede. Namun ketika saat ini dia sudah kuliah, saya ketemu lagi, saya mendengarkan gagap begitu loh. Loh, kenapa kok dia gagap begitu? Ternyata setelah saya amati, ini orang, nih anak Bapak Ibu, dia ingin menjadi orang yang luar biasa dalam bicaranya. Namun, ada satu hal yang menghalangi yang kemudian berdampak ngomongnya menjadi gagap. Seperti itu. Nah, jika belum mampu menangani secara sendiri, ya silahkan hubungi profesional untuk kemudian dibantu dalam proses penanganan. Seperti itu, Ibu Rita dan juga Bapak Ibu semuanya. Ibu Riri. Riri ya. Atau ada pertanyaan lagi sebelum saya akan ajarkan teknik yang begitu sangat sederhana
untuk pelepasan energi. Ya, Oh, mungkin kita cukupkan dulu ya Mas ya. Waktunya udah ini. oke, Silakan baik. sharing. Ya, Ya, silakan. terima kasih. Saya apresiasi atas kesemangatannya untuk belajar. Jadi tekniknya gampang, Bapak Ibu. Bapak Ibu, ketika Anda punya masalah yang begitu sangat berat, misalkan ya, teknik pertama yang saya lakukan biasanya di dalam konseling berseri adalah siapkan botol, Bapak Ibu. Siapkan botol air mineral ya, kosong, kemudian ditutup rapat. Kemudian remas-remas. Ini dalam teknik hipnoterapi namanya adalah object imagery. Jadi kita memisalkan masalah itu ke dalam sebuah benda dan kita menyalurkan energi itu. Ini sangat efektif sekali, Bapak Ibu. Dan itu dilakukan seminggu sekali selama 1 minggu. Ya, dilampiaskan. Misalkan saya mengalami cadel dan saya takut sekali ketika bicara, diomongkan aja sambil meremas-remas. Bukan hanya botol, Bapak Ibu bisa menggunakan bantal seperti ini. Diremas-remas terus sampai energi Anda kadang tangannya sampai lemes pun nggak masalah, Bapak Ibu. Sehari sekali selama 1 minggu. Nah, baru nanti masuk di tahap berikutnya. Ketika energi itu sudah mulai luluh, Bapak Ibu, penghayatan emosinya sudah mulai menurun. Nah, lanjut nih, kaitannya dengan terapi pola pikir, kemudian actionnya feelingnya sudah mulai diubah. Nah, ingat Bapak Ibu, saya ulang lagi bahwa perubahan itu ada ketika ada tindakan. Kalau Bapak Ibu nggak melakukan tindakan sekecil apapun, ya jangan berharap ada perubahan besar. Gitu. Ketika Anda sudah tidak mampu untuk kemudian menangani masalah Anda sendiri, jangan sungkan untuk minta bantuan. Di luar sana banyak orang yang bisa membantu Bapak Ibu. Terima kasih, saya Hari Susilo, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.